Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Di video kali ini kita akan belajar tentang integral tak tentu. Apa sih yang dimaksud dengan integral tak tentu? Kemudian contohnya apa saja? Aplikasinya bagaimana? Mari kita bahas lebih dalam. Oke, sebelum kita masuk ke konsep dari integral tak tentu, pertama ya, sebagai pengantar, di dalam kehidupan ini tuh kan kita sering ya mendengar yang namanya konsep berkebalikan. Contohnya, kalau misalnya ada maju, maka kebalikannya adalah mundur. Kalau misalnya atas, kebalikannya adalah bawah. Kemudian kalau di matematika ada operasi penjumlahan, maka kebalikannya adalah operasi pengurangan. Kalau ada kali, maka ada bagi. Oke, kalau kalian perhatikan istilah yang ada di sebelah kiri ini, kebalikannya atau lawannya itu adalah istilah-istilah yang ada di sebelah kanan. Kalau sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang yang namanya turunan, nah turunan ini itu ada kebalikannya. Ya, ada kebalikan atau lawannya. Nah, lawannya itu kita sebut sebagai integral. Jadi bisa dibelah, jadi bisa dibilang integral ini merupakan anti turunan. Oke, kita review dikit ya. Kalau kalian masih ingat tentang turunan, kalau misalnya kita punya sebuah fungsi fx, di mana fungsi fx ini adalah x kuadrat, maka kalau misalnya fungsi ini kita turunkan, maka turunannya hasilnya adalah f aksen x sama dengan 2x. Jadi pangkatnya kita turunkan, ya. Kemudian pangkat 2-nya ini berkurang 1, jadi pangkat 1, maka turunannya adalah 2x. Kemudian, ya, kalau misalnya proses ini kayak balik, jadi misalnya yang diketahui di awal itu adalah fungsi turunannya atau turunan fungsinya, ya, yaitu 2x. Maka kalau misalnya kalian ditanya 2x ini adalah turunan dari fungsi apa, maka proses kebalikannya ini kita sebut sebagai integral. Kemudian lambangnya integral bagaimana? Lambangnya itu adalah tanda atau simbol integral seperti ini. Ya. Kemudian hasilnya adalah fx sama dengan x kuadrat. Jadi kira-kira seperti ini ya hubungannya. Kalau misalnya prosesnya kita balik, yang diketahui adalah turunannya dulu, kemudian ditanya ini turunan dari apa, maka proses kebalikannya ini kita sebut sebagai integral. Oke, kemudian biar kalian lebih semangat lagi untuk belajar tentang integral, saya kasih tahu dulu seberapa penting sih mempelajari integral. Aplikasi-aplikasi dari integral itu apa aja sih? Yang pertama, jadi integral ini salah satu aplikasinya adalah kita bisa menghitung luas atau volume benda yang tidak beraturan. Oke, benda yang tidak beraturan itu banyak sekali ya. Contohnya botol minuman ya. Kemudian misalnya helm atau misalnya sepatu nih, kamu pengen tahu volumenya berapa, maka kamu bisa menghitung volumenya dengan akurat dengan menggunakan integral. Ini salah satu contohnya, di sini ada botol aqua mineral. Kalau kalian perhatikan bentuk dari botol aqua mineral itu kan bentuknya tak tentu ya, ada bagian yang bergelombang-gelombang seperti ini. Nah, untuk mengetahui volumenya, gampang Bu, tinggal baca kemasannya. Biasanya kalau ukuran tanggung seperti ini, ukurannya 600 mili. Kalau konsumen biasanya langsung lihat seperti itu ya. Tapi kalau misalnya perusahaan, ya, gimana caranya saya buat sebuah desain botol ya yang estetik, tapi kemudian ukurannya pas tetap 600 ml seperti yang diinginkan. Maka untuk menghitungnya, ya, karena ini bentuknya tidak beraturan, bisa menggunakan yang namanya integral. Gimana caranya botolnya tetap estetik nih, bentuknya seperti ini, ya. Kemudian ukuran volumenya pas 600 ml. Maka bisa menggunakan integral untuk menghitung volumenya. Kemudian selain itu,
kaitannya menghitung luas atau volume benda yang tidak beraturan ini itu dalam bidang arsitektur atau konstruksi bangunan. Oke, kalian perhatikan dan saya yakin kalian pasti tahu ini bangunan apa. Ini adalah bangunan ikonik dari Australia, ya, Sydney Opera House. Kalau misalnya kalian perhatikan bentuk bangunannya, ini kan tidak beraturan ya. Kemudian bagian atapnya, perhatikan ini, ya, bentuknya tidak beraturan. Ini seperti irisan-irisan bola gitu kan. Kemudian yang dibentuk sedemikian rupa, bentuknya indah seperti ini. Maka arsitek, kemudian engineer-nya juga untuk bisa memperhitungkan ya atau untuk bisa mengetahui bentuk bangunan dari gedung Sydney Opera House ini sebelum dibangun ya. Maka mereka bisa menggunakan integral untuk mengetahui bentuk atau volume dari bangunan ini yang akan didirikan. Ya, karena bentuknya tidak beraturan, maka mereka bisa menggunakan bantuan integral untuk mengetahui bentuk bangunannya secara keseluruhan atau untuk mengetahui ruangan ini volumenya ya, bagian atap atau enggak bagian dalam ruangannya ini kapasitas volumenya itu adalah berapa. Dan itu akan berkaitan dengan berapa banyak bahan yang dibutuhkan ya kan untuk membangun gedung ini ya. Untuk membangun gedung ini secara akurat perhitungannya. Itu salah satu contoh aplikasi dari integral ya, menghitung luas atau volume benda yang tidak beraturan. Kemudian yang kedua, misalnya dalam bidang kedokteran, ya, ini masih ada kaitannya sih dengan aplikasi yang di atas. Jadi yang pertama, dokter bisa menentukan secara akurat radioterapi dalam menghancurkan tumor. Ya, salah satu terapi pengobatan tumor itu kan dengan cara tumornya itu dihancurkan dengan menggunakan terapi radioterapi ya, dengan menggunakan sinar laser kan untuk menghancurkan tumornya. Kemudian tumor itu kan bentuknya beragam ya. Jadi untuk menghancurkan tumor di mana yang dihancurkan ini akurat ya, tidak sampai menghancurkan organ-organ lain yang sehat, maka benar-benar harus diperhitungkan secara detail. Nah, kemudian karena bentuknya ini tidak beraturan, maka bisa menggunakan integral untuk mengukur berapa volumenya, kemudian bentuknya bagaimana dengan menggunakan konsep integral. Kemudian salah satu aplikasinya lagi dalam bidang kedokteran, salah satunya adalah bisa menentukan kriteria cedera kepala. Jadi bisa menentukan kalau misalnya ada pasien mengalami cedera kepala yang dialami itu indeks keparahannya tingkatnya bagaimana. Ya, untuk mengukur indeks keparahannya itu bisa menggunakan integral. Ya, seperti yang ada di gambar ini, biasanya perusahaan mobil ya sebelum dia meluncurkan produk mobilnya, maka dia akan melakukan semacam crash test ya, uh, tes kecelakaan di mana dia akan mengukur berapa damage-nya. Kemudian kalau kalian perhatikan ini ada dummy-nya ya, ini ada boneka atau replika manusia ya sebagai supir di sini ingin melihat seberapa parah tingkat cedera yang diberikan apabila terjadi kecelakaan. Nah, perusahaan mobil ini pasti akan memperhitungkan ini. Ya, semakin aman mobil itu, maka pasti semakin mahal harganya. Kemudian, yang kedua ini adalah ilustrasi bentuk tumor ya. Jadi kalau kalian perhatikan bentuknya ini kan tidak beraturan. Ya, agar yang dihancurkan tumornya ini adalah tumor saja, ya, benar-benar akurat. Jadi semuanya ini hancur, ya, tanpa merusak organ-organ yang lainnya, maka benar-benar harus diperhitungkan ini ukuran tumornya berapa, bentuknya bagaimana dengan menggunakan konsep integral. Ya. Kemudian contoh yang selanjutnya lagi, setelah di bidang ekonomi, itu untuk menentukan fungsi biaya total atau untuk menentukan fungsi tabungan. Ya, jadi untuk menentukan biaya total yang dikeluarkan perusahaan dalam memproduksi suatu barang, atau untuk menentukan fungsi tabungan ya di bank misalnya,
Maka untuk menentukan fungsinya itu, kita menggunakan yang namanya konsep integral. Oke, jadi ini adalah beberapa contoh aplikasi dari integral. Semoga kalian lebih semangat lagi dan terdorong untuk belajar yang namanya integral. Oke, kalau begitu sekarang kita masuk ke konsepnya. Oke, untuk masuk ke konsep integral, saya awali dari konsep turunan dulu. Jadi kalau misalnya kita analogikan sebagai sebuah mesin ya, misalnya ini adalah sebuah mesin, ya. Inputnya kita masukkan dari sini. Ini adalah inputnya. Kemudian dalam mesin ini, ya, misalnya ini adalah sebuah mesin turunan ya, maka hasil outputnya itu adalah turunan fungsinya. Jadi kalau misalnya inputnya ini saya masukkan sebuah fungsi fx, maka output dari mesin turunan ini itu adalah f aksen x. Seperti contoh yang tadi, jadi kalau misalnya saya masukkan fx-nya ini adalah x pangkat 2, maka outputnya adalah 2x. Karena ini adalah turunan dari x kuadrat. Nah, kebalikannya, kalau dalam integral, misalnya ini adalah sebuah mesin integral. Kemudian ini adalah inputnya. Kemudian ini adalah hasilnya atau outputnya. Maka kalau misalnya saya masukkan di sini karena integral itu adalah kebalikan turunan, maka yang saya inputkan ini adalah nilai turunannya, f aksen x-nya. Maka hasil akhirnya atau outputnya itu adalah nilai dari fx atau fungsi aslinya. Oke, contoh nih, di sini yang saya masukkan adalah turunannya adalah 3x kuadrat. Oke, 3x kuadrat. Maka coba deh kalian tebak ya. Kira-kira outputnya, fungsi aslinya itu adalah apa? Yang hasil turunannya adalah 3x kuadrat, itu adalah x pangkat 3. Ya, perhatikan x pangkat 3 ini, kalau kita turunkan, pangkatnya turun 3, ya, 3-nya ini turun, kemudian pangkat 3-nya ini berkurang 1 jadi pangkat 2, maka turunannya adalah 3x kuadrat. Benar ya? Oke, misalnya ada yang berpendapat lain. Bagaimana kalau misalnya outputnya itu adalah x pangkat 3 ditambah 1? Boleh nggak? Bisa jadi fungsinya seperti ini ya. X pangkat 3 kemudian ditambah sebuah konstanta yaitu 1. Perhatikan ternyata bentuk fungsi yang kedua ini ya, ternyata turunannya juga sama, 3x kuadrat. Karena konstanta ini kalau kita turunkan kan 0 nih. Maka fungsi yang kedua ini turunannya juga sama. Oke, mungkin ada lagi yang berbeda pendapat. Bisa jadi outputnya seperti ini. X pangkat 3 ditambah 5. Atau misalnya X pangkat 3 dikurang 2. Oke, perhatikan dua fungsi baru yang saya tulis ini. Kalau kalian perhatikan, ternyata turunannya juga sama, 3x kuadrat. Nah loh, ternyata untuk satu nilai turunan fungsi 3x kuadrat ini, hasil output integralnya ini bisa macam-macam, bisa beda-beda. Ya, jadi x pangkat 3 ini kamu tambahkan konstanta berapapun nilainya, maka hasil turunannya adalah 3x kuadrat. Nah, integral yang seperti ini, ya, perhatikan yang ternyata ini hasil outputnya beragam ini kita sebut sebagai integral tak tentu. Kenapa sih Bu disebut integral tak tentu? Karena perhatikan, ternyata hasil integralnya itu fungsinya bisa beragam. Fungsi yang dihasilkan, ya hasil dari integralnya itu, fungsinya tidak pasti berupa satu fungsi saja. Ternyata fungsinya bisa beragam seperti ini. Ya, makanya ini disebut sebagai integral tak tentu. Maka integral tak tentu itu bisa juga kamu anggap seperti ini. Jadi integral tak tentu itu adalah sebuah fungsi baru, ya, sebuah fungsi baru di mana dia punya turunan yang sama dengan fungsi aslinya. Oke, jadi bisa kalian anggap integral tak tentu ini adalah sebuah fungsi baru, di mana fungsi barunya ini belum pasti ya, bisa bermacam-macam,
Di mana fungsi baru ini hasil turunannya itu sama dengan fungsi aslinya. Kira-kira bisa kalian anggap seperti itu. Oke, kita sudah masuk nih, integral tak tentu. Nah, mari kita bahas lebih lanjut. Oke, konsep integral tak tentu ya. Kalian sudah dapat konsepnya, integral tak tentu itu maksudnya bagaimana? Oke, integral kita tahu, integral itu adalah sebuah antiturunan. Jadi misalnya nih, jika Y itu adalah fungsi fx, maka turunannya, notasi turunan itu kan bisa berupa aksen ya, seperti ini, fx kita turunkan jadi f aksen x. Bisa juga saya tulis seperti ini, Y ini turunannya itu adalah dy per dx, atau diferensial Y per diferensial x. Sama ya, ini adalah notasi turunan juga. Jadi kalau misalnya ada fungsi Y sama dengan fx, maka turunannya itu kan dy per dx sama dengan f aksen x. Nah, coba perhatikan perhitungan aljabar di bawah ini. Dy per dx sama dengan f aksen x. Maka saya bisa menulis dy itu adalah f aksen x dikali dx. Tinggal kita kali silang ya. Dy itu sama dengan f aksen x dikali dx. Kemudian, kedua ruas ini coba kita integralkan langkah selanjutnya. Gimana cara mengintegralkannya? Tinggal ditambahi simbol integral seperti ini. Ya, jadi simbol ini itu adalah simbol integral. Maka integral dy itu sama dengan integral dari f aksen x dx. Hasilnya bagaimana? Karena dy ini adalah turunan dari y, maka hasil integralnya itu adalah y. Kemudian karena f aksen x ini adalah turunan dari fx, maka hasilnya adalah fx, kemudian jangan lupa ditambah c. Apa? Karena konsep tadi, integral tak tentu, jadi hasil integral dari suatu turunan fungsi, itu ternyata hasil integralnya bisa beragam, bermacam-macam. Ya, maka ditambahi c di sini, atau konstanta. Oke, kemudian notasi dari integral. Ya, jadi kalau misalnya di sini ada fungsi f besar aksen x, jadi turunan dari fungsi f besar x ini adalah f kecil x, ya, seperti yang tertulis di layar ini, maka bisa kita bilang fungsi f besar x itu adalah antiturunan dari fungsi f kecil x. Maka kalau misalnya kita tulis notasi integralnya adalah integral dari fungsi f kecil x dx. Hasil integralnya itu adalah fungsi f besar x ditambah konstanta. Nah, ruas kirinya ini, ya, ini cara bacanya adalah ini. Ya, jadi kalau misalnya kita baca nih, cara bacanya adalah integral, ya, simbol integral ini, integral dari fx terhadap x. Contohnya bagaimana? Seperti yang kita bahas di slide sebelumnya. Integral dari 3x kuadrat dx, ya, atau integral 3x kuadrat terhadap x, hasilnya adalah x pangkat 3 ditambah konstanta. Jadi always ya, selalu ditambah konstanta. Oke, jadi ini yang dimaksud dengan integral tak tentu. Nah, sudah paham nih kalian tentang konsep integral tak tentu. Maka video kali ini materinya sampai di sini dulu ya. Yang penting kalian paham konsepnya. Video selanjutnya kalian akan belajar gimana caranya sih menentukan integral tak tentu, rumusnya bagaimana, kemudian sifat-sifat yang berlaku di dalam integral tak tentu itu apa saja. Itu akan kita pelajari di video berikutnya. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video tentang konsep integral tak tentu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.